Wah, main lempar-lempar aja Doni. Jadi begini ya, kalau soal, keluar walkout itu memang itu kan tidak hanya soal solidaritas, tapi soal perspektif ya. Jadi kan kita kan menghargai juga bahwa orang bisa saja berbeda perspektifnya. Iya. Jadi perspektif yang saya pakai itu adalah perspektif hukum, yaitu presumption of innocence. Jadi seseorang tidak boleh dianggap bersalah kalau dia kemudian belum ada putusan pengadilan yang berkuasa hukum tetap. Menolak kehadiran Roy Suryo atau hanya memberikan bangku tetapi tidak boleh berbicara, itu adalah kan penghukuman. Makanya itu menurut saya tidak layak. Sehingga perlu juga katakanlah diberikan teguran komisi ini. Sebenarnya kalau kita lihat itu bukan sikap Pak Jimli. Pak Jimli sendiri sangat welcome sesungguhnya dengan kehadiran Roy Suryo. Tapi ini sikap, mohon maaf nih, barangkali ya ada oknum-oknum atau segelintir orang di dalam komisi reformasi yang kemudian barangkali tidak siap untuk berdialog buka-bukaan. Tapi saya tidak menunjuk siapa karena ketika memasukkan nama Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa dan Rismond, itu Pak Jimli bilang, ya kan terserah kamu siapapun kamu bisa masukkan. Ya sudah, saya masukkan 3 nama itu. Lalu tiba-tiba malamnya ada dinamika di antara mereka. Jadi menurut saya ada ketidaksiapan. Dan juga unfairness kalau kita mau jujur ya. Kenapa unfairness? Karena RRT dilarang ngomong, sementara yang hadir di dalam rapat itu adalah justru kantor hukumnya mewakili kepentingan Jokowi. Kan di situ kan ada Oto Hasibuan kan, kita tahu kan Yakub Hasibuan sekarang estafet. Barangkali begini. Sebentar, saya kan tidak memotong salah. Sebentar. Nah, kemudian ada juga memang otoritas-otoritas yang terkait. Nah, karena itu ya sudah, saya kira kita hormati saja sikap masing-masing. Toh agenda-agenda teman-teman kan juga tidak terhalang. Dan juga seperti yang dikatakan tadi, Dr. Tifa juga sudah memberikan bukunya Jokowi's White Paper kepada 11 orang anggota komisi plus sekjen. Kemudian dia juga menyampaikan satu surat yang sebenarnya dia mau bacakan sendiri, tapi karena tidak boleh dibacakan, maka kemudian hanya diberikan saja kepada 11 orang tersebut. Jadi menurut saya terus terang saja tidak ingin memperpanjang itu, karena bagi saya nothing. Kenapa? Karena kan yang tidak tahu di ruang publik kan komunikasi dengan anggota reformasi kan jalan juga tetap. Saya sama Pak Jimli jalan, kita datangin Pak Jimli setelah itu, sama Pak Mahfud jalan kita tetap. Jadi bahkan Pak Jimli memuji saya, ya itulah sikap kalau aktivis harus begitu. Saya bilang minta maaf ya karena tadi keluar, oh nggak apa-apa itu bagus. Tetapi komunikasi tetap jalan. Ya, ada panggung depan, ada panggung belakang ya? Iya, panggung depan dan panggung belakang tetap jalan. Saya kira nggak ada persoalan yang, jadi kita ini kan juga bukan orang yang anti dialog, anti komunikasi kan. Ya, silakan Bang Faisal, apa yang mau direspon tadi? Kalau gaya-gaya bahasa seperti ini menurut saya harus dihindari. Karena gaya seperti apa maksudnya? Tadi kan gini, saya kan Faisal ngomong banyak, saya kan nggak potong-potong, ya kan? Sekarang Coba misalnya saya tambahkan lagi ya. Karena itu menurut saya sekarang ke depan ya, udahlah kita nggak usah lagi mengungkit hal-hal seperti ini lagi, ya kan? Bagaimana kemudian kita mencari jalan keluar untuk menyelesaikan gantian Bang Faisal. Nanti saya berikan kesempatan setelah ini. Silakan Bang Rifli. Tadi panjang sekali. Nah, kita pertama ada 2 jalur. Ada jalur hukum dan ada jalur politik. Saya termasuk orang yang mengatakan harusnya dari awal DPR itu bekerja secara formal. Ini masalah ijazah, baik ijazah Jokowi maupun ijazah Gibran, itu kan tidak harus mendudukan orang sebagai pesakitan. Kalau seandainya DPR itu bekerja melakukan yang namanya inquiry, klarifikasi, kan gampang sekali, simple sekali. Tinggal kemudian DPR bekerja, meminta ijazahnya benar atau salah, kemudian diuji secara ilmiah akademik, kemudian case close. Tentu dengan integritas, dengan menghargai prinsip good governance dan clean government. Saya kan termasuk orang yang paling tidak suka melakukan pendekatan sebentar-sebentar dipidanakan, sebentar-sebentar dipidanakan. Nah, justru aneh. Termasuk juga penyelesaian masalah Gibran yang dimana nanti dulu Bang Rifli soal itu. Saya kasih dulu ke Roy Rismond dan Tifa, Bang Faisal dulu.
berencana ke sana. Oke, silakan. Ya, Bang Faisal, silakan Anda boleh merespons. Saya kasih waktu yang sama. Ya, kalau sudah selesai saya merespon. Begini, jangan menganggap keluar dari ruangan itu kemudian itu masalah yang biasa. Kalau kita mau memperjuangkan keadilan, dasarnya itu prinsip-prinsip kejujuran itu kita harus bangun. Apa yang kita ucap dengan kenyataan yang kita buat itu sama, sehingga tidak menimbulkan perilaku hipokrasi. Saya harus luruskan di sini, datang saja, kemudian sudah dibuka pintu, dan itu bukan fokus masalah pada Tifa dan kawan-kawan, itu berarti harus ada sikap yang bijaksana. Dan saya kalau mau itu sebenarnya dibuka itu CCTV, supaya kelihatan jelas kan bagaimana dinamika di forum itu sangat bagus. Saya melihat, mohon maaf sekali, kawan-kawan Forum mana? Forum mana dinamika? Ya, audiensi maksudnya? Ya, forum audiensi itu. Oke. Kenapa bisa di pintu belakang tersangka dengan Pak Jimli ketemu, kemudian ruang itu juga dibuka di ruang terbuka, itu menjadi sesuatu yang ini tidak dewasa. Dan jangan terlalu fokus juga ke satu masalah yang seolah-olah masalah lain itu. Yang Anda maksudkan yang tidak dewasa ini adalah sikapnya, orangnya, atau apa nih Bang Faisal nih? Siapa? Anda boleh nunjuk. Kalau Bang Refli pada saat itu kasih saja 1 menit kita berunding baik-baik, barangkali tidak akan menyulut. Oh, oke. Berarti kata Bang Faisal, Bang Refli tidak dewasa. Tetapi ini kan forum berbeda pendapat boleh ya? Oke, diteruskan dulu Bang Faisal, silakan. Bro, Anda berapa kali ini presenternya ini menggaris bawahi karakter orang, tapi kemudian orangnya nggak dikasih kesempatan menjawab. Ya, sebentar, pasti saya kasih. Harus adil. Tadi kan Bang Refli juga udah banyak. Masih ada 1 menit buat Bang Faisal, silakan. Saya begini aja, kan sudah ada penegasan menolak dialog. Kawan-kawan sering mengatakan DPR itu udah gak diharapkan, semua aparat busuk. Ya udah masuk jalur hukum saja. Kan Tifa sendiri katanya, ini saya perlu klarifikasi dan konfirmasi ya. Tifa sendiri mengatakan dia sudah mendapat petunjuk dari alam gaib, yakin bahwa ijazah ini palsu. Ya udah, pakai kepercayaan dan keyakinan itu masuk ke jalur hukum. Ya. Semua pintu mediasi nggak penting di jalur hukum itu. Kenapa? Anda punya barang bukti, Anda yakini fakta, tapi Anda masih mau buka restoratif justice dan lain-lain. Nggak penting lah. Saya mau lihat pengadilan itu berjalan supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kemudian jalur-jalur politik nggak usah dibuka. Karena di jalur hukum saja, narasi-narasi politik itu terlalu bias. Sehingga publik bingung, ini mau propaganda politik atau menyelesaikan bukti dari temuan ijazah palsu. Jadi kalau Mbak Tifa sudah dapatkan ilham, bisikan alam gaib, yakin bahwa ijazah itu palsu, maka masuk ke ranah hukum, konsisten. Ya. Sama dengan saya menghadapi Erick Thohir. Saya sendiri nggak merengek-rengek, butuh mobilisasi, demo-demo, nggak penting lah. Kalau saya yakin saya benar, saya lawan. Saya nggak takut. Jadi jangan ada permainan politik kucing garong. Dalam forum itu tampak berbeda, tapi di luar jadi hero. Ya, Bang Faisal, forumnya boleh sama, tapi kan perbedaan pendapat sah-sah saja kan? Anda menghormati perbedaan pendapat. Kalau wilayah politik kan semua dinamis, tapi kalau wilayah hukum sekali menolak mediasi, buktikan bahwa fakta yang Anda bawa ke pengadilan itu bisa menyelesaikan masalah. Jangan merengek-rengek minta dukungan yang bersifat politis. Itu nggak ada. Pengadilan itu hanya membuktikan fakta. Apa yang terjadi di pengadilan KIP itu kan bagus. Semua menyaksikan. Pertentangan di sana fokus pada pembuktian. Nah, kawan-kawan ini jangan sampai masih baperan soal kalah pilpres, punya afiliasi politik. Kemudian isu ini lebih banyak dagingnya 1 kilo, bumbunya itu 1 ton. Itu kan. Oke, ya, baik. Sekarang saya berikan